Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Bagaimana keadaan kalian semua? Baik-baik saja bukan? Pada pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan membahas materi tentang penyelesaian reaksi redoks molekuler. Berikut contoh soal menyelesaikan reaksi redoks molekuler. Selesaikan reaksi redoks berikut dengan cara setengah reaksi dan dengan cara bilangan oksidasi. Kita bahas dahulu penyelesaian reaksi redoks molekuler dengan cara setengah reaksi. Kita bahas soal nomor 1, tahap pertama. Ionkan zat bereaksinya, kemudian tentukan hasil reaksi dari ion tersebut dengan melihat data perubahan oksidator dan reduktor. Kemudian hitung bilangan oksidasi atom-atomnya. Soal nomor 1 ini kita ionkan. NaIO3 kita ionkan, Ki kita ionkan, H2SO4 tidak kita ionkan karena ini menunjukkan suasana asam. Kemudian dari ion-ion ini menentukan hasil reaksinya apa. Biasanya yang menentukan hasil reaksinya adalah anionnya. Nah, untuk menentukan hasilnya apa, kita bisa melihat data perubahan oksidator dan reduktornya. Misalnya IO3- ini berubah menjadi apa? Kita lihat dulu. IO3-, I itu golongan halogen. Berarti kita lihat ini asam halogenat. IO3- ini berarti kita lihat XO3- ternyata berubah menjadi X-. Berarti IO3- berubah menjadi I-. Kemudian I- ini nanti berubah menjadi apa? Nah, kita lihat data reduktor dan perubahannya. I- I itu golongan halogen. Berarti kalau I- halida. Kita lihat X- menjadi X2. Berarti kalau I- menjadi I2. Jadi reaksi ini hasilnya demikian. Kemudian kita hitung bilangan oksidasinya. I bilangan oksidasinya +5, I-1, ini -1, ini 0. Nah, dari sini kita tahu perubahan bilangan oksidasinya. Berarti bisa menentukan mana reaksi reduksi dan mana oksidasi. Berarti IO3- bilangan oksidasinya +5 menjadi -1 berarti reduksi. Oksidasinya I- menjadi I2. Jadi tahap berikutnya tuliskan setengah reaksi reduksi dan oksidasinya. Reaksi reduksinya ini. Reaksi oksidasinya demikian. Tahap ketiga, setarakan dengan cara setengah reaksi. IO3- menjadi I-. Atom-atom selain O sudah sama, I-nya 1, ini I-nya 1. Sekarang menyamakan jumlah atom O, ini O-nya 3, ini kekurangan 3 atom O dengan cara menambah 3H2O. Nah, ini kekurangan H. Karena ini tadi suasana asam, maka untuk kekurangan H ditambah H+. H+-nya sebanyak 6. Kemudian menyamakan muatannya. Muatannya ini +5. Supaya ini -1. Supaya sama-sama -1 berarti ini ditambah 6 elektron. Kemudian untuk reaksi oksidasi, ini I-nya 1, ini I-nya 2, berarti disamakan dulu. Nah, terus menyamakan muatannya ini 2-, ini netral, berarti di sini tambah 2 elektron. Sebelum dijumlahkan,
Elektron yang ditangkap dengan yang dilepas harus sama, disamakan dengan cara perkalian silang. Kemudian dijumlahkan. Ini tetap kali 1, ini kali 3 menjadi 6 imin, ini tetap. Nah, elektronnya dicoret, kemudian ini iminnya juga tetap, I2-nya kali 3, 3I2, 3H2O tetap. Ini demikian. Nah, kalau sudah demikian, ini reaksi redoks masih dalam bentuk ion. Kita kembalikan ke dalam bentuk molekul. Yaitu dengan cara tambahkan ion-ion yang tidak ikut dalam reaksi tadi. IO3- tadi berikatan dengan Na, jadi ditambahkan Na+. Imin tadi berikatan dengan K, jadi kalau iminnya 6, ini ditambahkan 6K+. H+ tadi berikatan dengan ion sulfat, karena larutan asamnya adalah H2SO4, jadi ditambah 3SO4 2-. Ion-ion yang ditambahkan ruas kiri harus sama dengan ion-ion yang ditambahkan di ruas kanan. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini menjadi NaIO3, ini menjadi 6Ki, menjadi 3H2SO4. Ini menjadi NaI, ini 3H2 tetap, ini menjadi 3K2SO4. Nah, ini juga tetap. Nah, apakah reaksi ini sudah setara, sudah benar? Maka harus dicek dulu jumlah atom-atom ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Na ruas kiri 1, kanan 1. I-nya ruas kiri 1 sama 67, ini ruas kanan 1 sama 67. K-nya 6, K-nya 6. H-nya 6, H-nya 6. S-nya 3, S-nya 3. Sekarang O-nya. O-nya ruas kiri 3 ditambah 3 kali 4, 12, 15. Di sini O-nya 3 kali 4, 12 ditambah 3, 15. Nah, ternyata atom-atom ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, berarti persamaan reaksi ini sudah benar. Nah, sekarang kita lanjutkan penyelesaian reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Tahap pertama sama. Ionkan zat bereaksinya, kemudian tentukan hasil reaksi dari ion tersebut dengan melihat data perubahan oksidator dan reduktor. Kemudian hitung bilangan oksidasi atom-atomnya. Nah, ini tadi sudah kita tentukan. Sudah tahu hasilnya, IO3-, ini kalau diionkan jadi ini, IO3- berubah jadi imin, iminnya berubah menjadi I2. Kita lanjutkan tahap kedua. Tuliskan persamaan reaksi redoks dalam bentuk ion. Nah, ini kita tulis kembali. Kemudian setarakan dengan cara bilangan oksidasi. Atom-atom yang belum sama kita samakan dulu. Ini I-nya, ini sudah sama, sekarang yang ini dengan ini. Kemudian kita hitung bilangan oksidasinya. Nah, kemudian kita hitung kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Plus 5 menjadi minus 1 berarti turun 6. Ini min 2 menjadi 0 berarti naik 2. Supaya penurunan dan kenaikannya sama, ini dikalikan silang. Ini dikalikan 3, ini dikalikan 1. Setelah dikalikan silang, maka diperoleh persamaan reaksi seperti ini.
Untuk menyamakan muatan, karena ini tadi reaksi dalam suasana asam, maka ditambahkan H+. Ruas kiri muatannya 7 min, ruas kanan min. Supaya sama-sama min 1, ini ditambah 6H+. Untuk menyamakan jumlah H, maka ruas kanan ditambah H2O sebanyak 3H2O. Tahap berikutnya, tambahkan ion-ion yang tidak ikut bereaksi. Ini untuk mengembalikan reaksi ini berupa molekul. Soalnya tadi kan NaIO3, berarti IO3- ditambahkan ion Na+. I- ditambah K+, karena asalnya dari Ki. H+ ditambah SO4, karena tadi larutan asamnya H2SO4. Ion-ion yang ditambahkan ruas kiri harus sama dengan yang ditambahkan di ruas kanan. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini menjadi NaIO3, ini menjadi 6Ki, menjadi 3H2SO4, ini menjadi NaI, 3H2 langsung turun, ini 6K+ dengan 3H2SO4 menjadi 3K2SO4. H2O-nya langsung turun. Nah, apakah persama reaksi ini sudah benar atau belum? Ini harus kita cek jumlah atom-atom ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Na ruas kiri 1, ruas kanan 1. I-nya ruas kiri 1 ditambah 6, 7, ruas kanan 1 tambah 6, 7. K-nya 6, ruas kanan K-nya 6. H-nya ruas kiri 6, ruas kanan juga 6. S-nya ruas kiri 3, ruas kanan juga 3. Yang terakhir menghitung atom O. O-nya ruas kiri 3 ditambah 3 kali 4, 12, berarti 15. Ruas kanan 3 kali 4, 12 ditambah 3 juga 15. Berarti jumlah atom-atom ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, berarti reaksi ini sudah benar. Paham bukan anak-anak? Ternyata tidak sulit. Nah, untuk meningkatkan kepahaman kalian, lanjutkan kerjakan soal nomor 2. Demikian penjelasan mengenai menyelesaikan reaksi redoks molekuler. Mudah-mudahan video ini akan mempermudah kalian dalam memahami materi ini. Saya akhiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.